pendukung Rizik Syihab ini protes karena mobil yang ditumpangi rekannya dirusak oleh massa kelompok kontra Rizik Syihab yang berasal dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI di depan Mapolda Jawa Barat Kamis sore. Ratusan polisi disiagakan untuk melerai kedua kelompok yang terlibat kericuhan. Jangan jauh-jauh dari sini. Polisi pun berupaya membubarkan dua kelompok yang terlibat kericuhan. Akibat kericuhan ini lalu lintas di jalan raya depan Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung sementara ditutup. Boleh menjadi pimpinan ormas dan tidak boleh menjadi pimpinan parpol. Apalagi nanti kalau ormas itu menjadi underbaunya partai-partai politik tertentu. Kapolda Jawa Barat jelas dalam hal ini telah menyalahi aturan, jelas itu sudah menyalahi aturan dan kami minta Kapolri mengambil tindakan tegas. Ditegakkan kalau ada dari kubu misalkan FPI yang salah kita tindak tegas, begitu juga dari LSM yang salah juga kita tidak tegas. Jadi kita akan adil dan kita tidak akan pilih kasih. Silahkan kalau saya dianggap salah dan saya mendapat jabatan itu adalah amanah, bukan untuk mendapat jabatan. Untuk bangsa dan negara jangankan jabatan, jiwa saya pun juga siap saya serahkan. Saya kesini itu bukan untuk jabatan. Nih silakan kalau mau diambil juga sekarang silakan. Tapi tunjukkan bahwa saya salah. Tapi selama saya benar saya akan maju terus. Sebagai wakil rakyat Jawa Barat yang menginginkan Jawa Barat tidak ada yang namanya intoleransi. Kita anti intoleransi, anti terhadap Pancasila, perpecahan. Kita serahkan, semoga ini Allah mengabulkannya. Amin. Langkah ke depan, pantang mundur. Sama-sama. Kamis 12 Januari 2017 terjadi bentrokan antara massa FPI dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang kontra Rizik. Bentrokan ini terjadi usai Rizik diperiksa polisi terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Pendukung Rizik Syihab ini protes karena mobil yang ditumpangi rekannya dirusak oleh massa GMBI di depan Mapolda Jawa Barat. Polisi pun berupaya membubarkan dua kelompok yang terlibat kericuhan. Tak berhenti di Bandung, bentrokan antara GMBI dan FPI berlanjut hingga ke Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Puluhan aparat dikerahkan untuk meredam bentrokan. Di Bekasi, FPI melakukan aksi sweeping massa GMBI. Bentrokan kedua kubu sempat terjadi di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari lalu. Beruntung bentrokan ini tidak berlangsung lama. Rentetan bentrokan ini adalah imbas dari pemeriksaan Imam Besar FPI Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat Kamis lalu. Rizik Syihab diperiksa Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila. Rizik dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri berbekal cuplikan video Rizik saat ceramah di Bandung, Jawa Barat 2 tahun lalu. Sukmawati menilai ceramah Rizik menghina Pancasila dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sukmawati melaporkan Rizik ke Barreskrim Polri sekitar bulan Oktober 2016. Namun karena peristiwanya terjadi di wilayah Jawa Barat, maka Barreskrim Polri melimpahkannya ke Polda Jawa Barat November lalu. Akan tetapi Rizik membantah telah menghina Pancasila. Rizik menyatakan ceramahnya 2 tahun lalu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Rizik pun mengancam akan melaporkan balik dan meminta Sukmawati meminta maaf, kemudian mencabut laporannya. Di laporannya kan menyangkut ceramah. Ceramah itu kan pemaparan tesis.
Jangan lupa, jangan-jangan karena yang bersangkutan nggak tahu kalau saya punya tesis. Dia pikir kiai ini nggak ngerti Pancasila. Dia pikir Habib ini nggak ada yang kuliah. Dia pikir Habib ini nggak ada yang bisa bikin tesis. Makanya saya kasih tahu sekarang, lebih baik Sukmawati mencabut laporan dan minta maaf. Kami maafkan, selesai. Kita tidak perkarakan. Tapi kalau yang bersangkutan mau mengkriminalisasi daripada tesis ilmiah, ya kita akan lapor balik. Jadi kembali kepada Sukmawatinya. Namun Sukmawati menyatakan tidak takut dengan ancaman Rizik. Malah Sukmawati balik meminta Rizik meminta maaf kepadanya. Saya malah justru akan menganjurkan dia yang harus minta maaf, ya, bukan saja kepada keluarga proklamator, tapi juga kepada keluarga kaum nasionalis bangsa Indonesia, juga kepada orang-orang yang sudah bangsa Indonesia yang sudah disakiti. Protes FPI pun berlanjut hari ini. Ribuan anggota FPI berunjuk rasa di Mabes Polri menuntut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan dicopot dari jabatannya. FPI menilai Anton bersikap memihak kepada anggota GMBI saat terjadi bentrokan di Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Serangan massa LSM GMBI kepada massa FPI usai pemeriksaan Habib Rizik di Polda Jawa Barat pada Kamis pekan lalu berbuntut unjuk rasa massa FPI ke Mabes Polri hari ini. Di Bandung, massa LSM GMBI menyerang mobil yang ditumpangi oleh beberapa anggota Front Pembela Islam yang mengiringi Habib Rizik pulang dari Polda Jawa Barat. Akibat dari kejadian tersebut, mobil milik FPI rusak parah dan sejumlah penumpang yang berada di dalam mobil terluka. Kericuhan berakhir setelah kepolisian daerah Jawa Barat di bawah komando Wakapolda Jabar Brigjen Pol Bambang Purwanto turun ke lokasi kejadian. Tak berhenti di Bandung, bentrokan antara GMBI dan FPI berlanjut hingga ke Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Di Bekasi, FPI melakukan aksi sweeping massa GMBI. Bentrokan kedua kubu sempat terjadi di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat dini hari lalu. Namun tidak berlangsung lama. Di Bogor, Jawa Barat, markas GMBI di Ciampea dibakar massa yang diduga anggota FPI. Setelah kejadian tersebut, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Carlyan meninjau markas GMBI di Desa Tegalwaru, Ciampea, Bogor yang dibakar massa pada Jumat lalu. Anton menyayangkan bentrokan GMBI dan FPI meluas hingga Bekasi dan Bogor. Saat ini 12 orang pelaku, 5 diantaranya anak di bawah umur, telah diamankan polisi. Kapolda mengaku memiliki sejumlah bukti rekaman CCTV aksi pembakaran. Polisi masih menyelidiki bentrokan antara massa GMBI dan FPI di Bandung, Jawa Barat pada Kamis lalu. Polisi berjanji akan bertindak tegas terhadap siapapun yang dianggap melanggar hukum. Untuk pimpinan, pembina, atau ketua perkumpulan, anggota kepolisian boleh, ya, dari pangkat rendah sampai tertinggi. Babin Kamtibmas kami, ya, kita, Polri, itu juga banyak diminta menjadi ketua perkumpulan-perkumpulan, tidak ada masalah. Ya, seperti di Jawa Barat juga demikian, pembina GMBI nggak ada masalah. Pisahkan antara pembina perkumpulan-perkumpulan dengan masalah hukum. Kalau masalah hukum berkaitan dengan siapa berbuat apa. Kalau memang itu melanggar pidana, ya kita proses secara pidana. Pihak kepolisian akan menindak siapapun oknum yang melanggar hukum, baik dari pihak FPI maupun dari pihak GMBI. Mabes Polri mengakui Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI yang menyerang massa FPI adalah LSM yang berada di bawah binaan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlyan. Tim Liputan MNC Media memberitakan.
Kamis, 12 Januari 2017, terjadi bentrokan antara massa FPI dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang kontra Rizik. Bentrokan ini terjadi usai Rizik diperiksa polisi terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Pendukung Rizik Syihab ini protes karena mobil yang ditumpangi rekannya dirusak oleh massa GMBI di depan Mapolda Jawa Barat. Polisi pun berupaya membubarkan dua kelompok yang terlibat kericuhan. Tak berhenti di Bandung, bentrokan antara GMBI dan FPI berlanjut hingga ke Bekasi dan Bogor, Jawa Barat. Puluhan aparat dikerahkan untuk meredam bentrokan. Di Bekasi, FPI melakukan aksi sweeping massa GMBI. Bentrokan kedua kubu sempat terjadi di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat dini hari lalu. Beruntung bentrokan ini tidak berlangsung lama. Rentetan bentrokan ini adalah imbas dari pemeriksaan Imam Besar FPI Rizik Syihab di Mapolda Jawa Barat Kamis lalu. Rizik Syihab diperiksa Polda Jawa Barat terkait kasus dugaan penghinaan Pancasila. Rizik dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri berbekal cuplikan video Rizik saat ceramah di Bandung, Jawa Barat 2 tahun lalu. Sukmawati menilai ceramah Rizik menghina Pancasila dan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Sukmawati melaporkan Rizik ke Bareskrim Polri sekitar bulan Oktober 2016. Namun karena peristiwanya terjadi di wilayah Jawa Barat, maka Bareskrim Polri melimpahkannya ke Polda Jawa Barat November lalu. Akan tetapi Rizik membantah telah menghina Pancasila. Rizik menyatakan ceramahnya 2 tahun lalu adalah pemaparan dari tesisnya tentang Pancasila saat menempuh pendidikan S2 di Malaysia. Rizik pun mengancam akan melaporkan balik dan meminta Sukmawati meminta maaf, kemudian mencabut laporannya.